Podcast Network Asia. Rasa malu akan menahan kita mencapai hal besar dalam hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Daring Greatly karya Brené Brown. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana kita berani untuk menjadi vulnerable di dunia di mana setiap orang ingin terlihat kuat, percaya diri, dan sebagainya. Setiap harinya, kita pasti mengalami ketidakpastian dan resiko yang perlu diambil. Kita hidup dalam kondisi di mana tidak pernah merasa cukup. Kita selalu membandingkan apa yang kita punya, apa yang orang lain punya, dan masa lalu yang indah. Kita ingin menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain, namun kita minder karena merasa tidak cukup baik. Kita merasa diri kita tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup kaya, dan sebagainya. Stop semua hal tersebut dan mulai merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Keluar dari zona nyaman dan beranikan diri untuk mengambil resiko di tengah ketidakpastian. Dengan cara inilah, kita baru bisa merasakan hidup seutuhnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, menjadi vulnerable itu bukan kelemahan. Jika kita mencari tahu soal vulnerable, hanya sedikit yang isinya positif. Dari perspektif psikologis, vulnerability adalah keterbukaan dan kesediaan seseorang untuk mengambil resiko secara emosional. Vulnerability juga melibatkan keterbukaan tentang keadaan emosi dan mental yang sebenarnya. Keterbukaan inilah yang menghubungkan kita dengan manusia lain. Cuma sayangnya, kita dibesarkan di dunia kalau menjadi vulnerable dikaitkan dengan kegagalan atau kekecewaan. Sedangkan kesuksesan dan kekuatan dianggap lebih penting daripada berhubungan dengan perasaan kita sendiri. Ada perspektif yang menarik. Pertama, menjadi vulnerable bukanlah hal baik atau buruk. Menjadi vulnerable artinya kamu bisa mengungkapkan perasaanmu sendiri. Walaupun kita sering mengkaitkan vulnerable dengan perasaan seperti takut, berduka, atau sedih, tapi kenyataannya, vulnerable juga merupakan akar dari berbagai perasaan positif, seperti cinta, bahagia, empati, dan sebagainya. Bagi Rene, menjadi vulnerable berarti kita berada dalam resiko di sebuah kondisi yang tidak pasti. Misalnya dalam hal percintaan. Ketika kamu jatuh cinta, kamu membuat dirimu berada dalam resiko. Kamu tidak yakin 100% orang yang kamu cintai akan membalas cintamu. Dan hal ini artinya kamu punya resiko ditolak. Namun ketika kamu tidak berani mencintai, maka kamu juga tidak bisa mendapatkan cinta. Kedua, vulnerable itu sebenarnya sebuah tanda keberanian dan kekuatan. Jika kita berani mengambil resiko, itu adalah tanda kalau kita berani, karena lebih mudah untuk menghindari kegagalan daripada berusaha mengambil resiko. Sebagai contoh, Rene punya demam panggung, apalagi ketika dirinya harus mempresentasikan hasil risetnya di depan banyak orang. Namun Rene tetap naik ke atas panggung dan ini adalah sebuah tindakan yang berani. Jika kita mengubah cara pandang kita dalam vulnerability, maka kita baru bisa mendapatkan manfaatnya. Bagaimana caranya? Menerima. Kita menerima kalau menjadi vulnerable artinya kondisi ini akan membantu kita untuk belajar dan berkembang. Menjadi vulnerable membuat kita bisa mengekspresikan perasaan dengan jujur sehingga kita bisa menjalin hubungan dengan lebih baik. Contohnya begini, kamu pasti menghargai dong orang yang jujur dan terbuka dalam mengutarakan perasaannya. Nah, hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Orang lain juga menghargai kejujuran dan keterbukaan. Di momen tersebut, kita biasanya mampu menjalin hubungan yang dalam dengan orang tersebut. Kedua, saya tidak cukup baik. Apakah kamu pernah merasa minder atau malu atas kondisi yang kamu alami sekarang? Kita semua pasti pernah merasakan perasaan malu dan biasanya dipicu oleh persepsi kita soal pemikiran orang lain. Untuk memahami rasa malu, kita harus melihatnya dari sudut pandang kebutuhan dasar manusia dalam hal cinta dan berhubungan dengan orang lain. Sejak zaman dulu, kita telah terprogram untuk membutuhkan orang lain demi bertahan hidup.
kita adalah makhluk sosial dan bergabung dalam sebuah kelompok merupakan hal penting untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini begitu besarnya, hingga apabila kita dikucilkan di dalam sebuah kelompok atau ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kondisi ini lalu membuat kita punya persepsi kalau diri kita tidak cukup baik dan tidak pantas untuk dicintai. Seringkali, kita juga melekatkan harga diri kita pada respon orang lain atas hasil karya yang kita buat. Misalnya pada video seperti ini, tulisan yang kita buat, atau lukisan yang kita gambar. Perilaku ini justru berbahaya. Ketika kita merasa harga diri kita berada pada karya tersebut, kita akan sulit menerima kritik atau penolakan. Rasa malu menahan kita untuk berkarya, mengekspresikan perasaan, atau mencoba hal baru. Misalnya, kita membandingkan diri kita dengan artis, model, jutawan, atau bahkan dengan diri kita sendiri di masa lalu yang bahagia. Perbandingan seperti itu biasanya didasarkan pada standar yang tidak realistis. Situasi ini lalu memicu rasa malu yang mewakili ketakutan kita atas perasaan tidak cukup, sehingga kita merasa tidak layak untuk menjalani hubungan dengan orang lain. Rasa malu ini juga bisa membuat kita berhenti untuk berusaha memperbaiki diri, karena kita percaya kita tidak akan pernah bisa menjadi cukup baik. Walaupun rasa malu bisa mempengaruhi setiap orang, namun ekspektasi sosial budaya telah menciptakan pemicu dan respon rasa malu yang berbeda bagi pria dan wanita. Wanita mengharapkan diri mereka untuk terlihat cantik alami, langsing, pandai dalam segala hal, dan tampaknya dapat mencapai semua ini dengan mudah. Mereka merasa malu ketika melihat dirinya tidak cukup cantik, tidak dapat melakukan banyak hal dengan cukup baik, dan sebagainya. Ketika dipermalukan, wanita secara intuitif merespon dengan mengkritik atau merendahkan orang lain, dalam upaya tidak sadar agar orang lain tidak fokus memperhatikan kekurangan mereka. Sedangkan pria dituntut untuk tidak boleh lemah. Mereka harus bisa mengendalikan perasaan mereka, menghasilkan lebih banyak uang, memimpin, dan berhasil dalam karir. Ketika mereka merasa malu, pria secara alami akan marah atau menutup diri. Rasa malu ini bisa berpotensi merusak hubungan. Contohnya begini, ketika wanita merasa malu atas kondisinya, mereka mulai mengkritik dan memicu perasaan malu dari seorang pria karena dirinya dianggap tidak mampu. Pria ini lalu menjadi marah atau menutup diri. Situasi ini malah membuat wanita tersebut semakin mengkritik pria itu lebih jauh lagi. Ini adalah lingkaran penderitaan yang harus segera diputus. Ketiga, menerima hidup yang tidak sempurna. Setiap orang pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Namun, coba kamu cek dulu, apa motivasi di baliknya? Apakah memang dorongan untuk menjadi lebih baik atau malah ingin melindungi kamu dari bahaya? Misalnya begini, pernah nggak kamu bilang ke dirimu sendiri, coba saja kalau saya kaya, sukses, atau terkenal, maka pasti hidup saya tidak akan menderita atau penuh kekecewaan. Dengan kata lain, kita menginginkan sesuatu yang lebih agar kita bisa menghilangkan perasaan vulnerable. Kenyataannya, perasaan vulnerable tidak bisa dihilangkan, tapi kamu menutupinya di depan orang lain atau bahkan dirimu sendiri. Coba berhenti melakukan hal ini dan mulai menerima kalau dirimu yang sekarang sudah dalam kondisi baik atau cukup. Daripada berusaha menciptakan hasil yang sempurna, coba buka hati dan pikiranmu untuk menerima kritik dan kegagalan tanpa membuat harga dirimu terluka. Sama halnya ketika kita merasakan pengalaman bahagia. Jangan rusak hal tersebut dengan pikiran kalau sehabis ini pasti ada kejadian buruk. Berikan dirimu kesempatan untuk menerima momen bahagia ini dan bersyukur atas situasi yang kamu alami sekarang. Menjadi vulnerable bukan tanda kelemahan, tapi itu adalah tanda sebuah keberanian. Kamu berani mengambil resiko di tengah ketidakpastian dalam hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo si pendengar Kutu Buku. Memang nih mendengarkan podcast si Kutu Buku ini selalu menarik ya. Dan juga menambah wawasan, pengetahuan. Jadi kita tahu banyak hal-hal yang baru. Apalagi buku-buku yang dibahas selalu menarik. Nah, kalau kamu juga ingin belajar banyak dari pengalaman saya, Erwin Parengkuan, mendengar cerita-cerita, teknik-teknik cara presentasi, bicara, komunikasi, menjalani hidup, supaya nggak baper dan segala macam, jangan lupa dengerin podcast saya, Erwin Parengkuan, EP Pod, Be a Better Version of Yourself. Jadi, yuk jangan lupa dengerin juga, mampir-mampir ya, saya tunggu.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.